Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lorong edukasiku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbincang secara virtual bersama salah satu inspirator muda, yaitu Yu Hesti. Beliau adalah pendiri TBM Hestimora yang bergerak di dunia pendidikan yang berada di Kabupaten Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Seperti apa perbincangan kami? Ikuti terus. Lorong edukasiku, share to inspire you. Assalamualaikum, Mbak Esti. Waalaikumsalam, kabar baik, alhamdulillah. Nah ya, baik. Sepertinya ceria Mbak Hesti ini di pagi hari ini. Gimana nggak ceria kan? Dihubungin pagi-pagi, masih semangat pagi kayak gini. Masih semangat ya. Iya, Oke, iya, Mbak masih semangat. Esti, ini yang kami ketahui ini, Mbak Esti ini punya profil yang cukup menarik sepertinya ini. Sebagai seorang Oh gitu. lulusan pasca sarjana sepertinya yang kami ketahui, ini kemudian terjun di dunia social entrepreneur dengan mendirikan Hestimora Peduli. Nah ini bisa diceritakan Mbak Esti, bagaimana sejarahnya ini? Kok bisa kemudian memilih terjun sehingga mendirikan Hestimora Peduli ini? Bagaimana Mbak Esti? Ceritanya dulu sebenarnya orang tua kan udah punya TK dulunya, tapi TK-nya itu lembaga aja, bukan yayasan gitu. Nah, terus pas saya pulang tahun 2016, ada perubahan kebijakannya gitu kan, semua apa namanya TK kayak gitu harus dibawa yayasan. Nah, akhirnya dibuatlah yayasan itu. Kenapa di situ dibuat Estimora Peduli? Karena orang tua juga memang udah buatin nama saya jadi TK-nya gitu dari awal. Nah, dan memang TK-nya itu apa ya, basisnya emang nggak profitable banget sih, karena emang tujuannya untuk sosial seperti itu kan. Nah, jadi dibuatlah yayasan itu sebagai payungnya, dan akhirnya kontribusi saya untuk yayasan adalah membuat taman baca itu. Jadi untuk sementara ini sih 2 itu dulu, Jadi gitu. di Hestimora Dan Peduli, oke, gimana lanjutkan? eh, ya jadi pas 2016 taman bacanya berdiri, terus TK-nya itu kalau nggak salah berarti udah jalan 4 tahun. Nah, jadi pas sejak 2016 itu TK-nya di bawah payung yayasan, terus ada TBM juga di situ. Kayak gitu. Motivasinya sih emang dari dulu orang tua tuh memang berkomitmen untuk mendirikan yayasan pendidikan, karena memang dari awal memang tertarik ke dunia itu, dan kebetulan saya juga berkecimpung di dunia pendidikan, orang tua juga. Nah, terus kayak mikir kayak apa ya yang bisa kita beri kontribusinya pada Pada kenapa masyarakat, TK apa? kontribusi untuk masyarakat di sana mungkin Mbak. Iya, iya maksudnya kayak gitu. Pengen membuat sebuah karya, tapi ya karyanya ya untuk dana dan kemampuan yang kami punya saat itu ya memang terbatasnya memang di situ dulu gitu. Tapi ya nggak apa-apa, sekecil apapun kan ya tetap apa namanya tetap lebih baik ketimbang teori terus gitu. Dipikirnya Ya, kayak gitu. ya ini Mbak Esti, ini sebetulnya TBM Hestimora ya. Ini sebetulnya awal mulanya Mbak Esti mendirikan itu, di samping tadi kan daripada nanti teori terus kita langsung action saja. Adakah kemudian motivasi yang Iya, lain iya. yang sekiranya motivasi itu paling inspiratif mungkin dari Mbak Esti? Oh ya, saya perlu memiliki suatu karya yang ini semuanya tidak boleh untuk ditunda. Ada nggak seperti itu Mbak Esti? Sehingga udah Bismillah saja harus segera mungkin kita dirikan ini gitu. Ada nggak sesuatu yang seperti itu Mbak? Jadi saya itu pas 2016 tuh kayak ada di titik yang apa ya?
paling bawah lah kalau saya pikir, karena pas waktu itu saya baru balik dari Bandung, terus saya pikir, oke, saya sudah namatin studi nih di pasca sarjana gitu kan. Waktu itu orang tua pengen nyuruh saya tetap di Bandung, maksudnya tetap di Pulau Jawa gitu maksudnya. Pengen ya udah kerja aja di sana dia bilang gitu. Tapi saya pikir enggak deh, kayaknya saya harus pulang deh. Nggak tahu kenapa saya pengen pulang aja. Terserah mau ngapain, pokoknya saya mau pulang. Terus akhirnya pas pulang, yang saya rasain waktu itu ketika saya pulang, apa ya, saya ngerasa ada sesuatu yang terlewatkan dalam hidup saya selama ini gitu. Maksudnya gini, ketika saya di masa-masa sekolah, saya itu kan maksudnya anak akademik banget. Yang namanya anak akademik kan taunya memang cuma seputar rumah belajar aja gitu kan. Rumah sekolah, kayak gitulah pokoknya nggak pernah ada namanya ikut kegiatan-kegiatan kayak pengembangan diri atau misalkan mencari jati diri sendiri kayak gitu. Taunya cuma belajar aja gitu kan. Nah, saya pikir itu uh, keping yang hilang dalam kehidupan saya. Dan saya pikir gak terlambat di usia saya segitu, saya mau mencari jati diri dulu. Sebenarnya yang saya pengen dalam hidup tuh apa? Terus ya kalau nggak sekarang, kalau nggak saat itu maksudnya, kapan lagi gitu. Saya pikir nggak apa-apa saya seperti seolah-olah tersesat dulu sebentar, ketimbang saya menyesal di kemudian hari kayak gitu. Pikiran saya tuh kayak gitu. Dan akhirnya ya pas ngediriin taman baca itu sebenarnya awalnya tuh nggak yang bener-bener yang pengen ngediriin taman baca, enggak. Jadi jalannya tuh lebih ke kayak nggak tahu mau ngapain sebenarnya. Jadi kayak anak-anak ada, terus saya cuman kayak oke, saya mau ngapain sama anak-anak ini, ya udah jalan aja kayak ya udah kita main dulu bareng kayak gitu kan. Terus kayak dulu tuh baca puisi bareng. Ya kegiatannya yang kayak kayak gitu dulu pas waktu itu tuh. Terus sama anak-anaknya juga paling belajar pelajaran sekolah. Nah, tapi itu terus dilakuin dan sambil dipikirin saya kira-kira mau buat apa ya. Nah, jadi programnya tuh nggak ada namanya tuh nyusun rancangan program jangka panjang, nggak ada. Jadi memang cuman kayak saat itu sama anak-anak, saya mau ngapain. Nah, cuman kayak gitu. Jadi hari itu mereka datang, oke, saya hari ini mau ngapain sama anak-anak. Terus kalau misalnya saya pikir, Dek, kita buat video yuk hari ini. Ya udah buat video kayak gitu. Besok nanti dipikirin lagi pas besok itu mau ngapain. Itu dilakuin secara terus-menerus dan sampai akhirnya nemuin sendiri yang kira-kira mau kita lakuin tuh apa. Jadi dari yang tadinya baca puisi bareng, belajar bareng, terus akhirnya buat video bareng, terus latihan nari bareng, terus apa namanya, kayak buat tampil project bareng sama anak-anak, terus sampai buat film bareng. Semuanya itu dibuat ya kayak gitu. Tapi mungkin butuh waktu yang lama. Tapi nggak masalah karena yang penting itu adalah saya dan anak-anaknya itu sama-sama bahagia gitu. Sama-sama seneng aja. Ya. Baik, ini menarik ini. Artinya Mbak Hesti di sini tanpa dipikirkan terlebih dahulu perencanaan yang sebagaimana teori organisasi yang kita ketahui seperti apa di dunia akademik, tapi di sini Mbak Hesti memulai terjun aja langsung. Yang penting ada sesuatu ini yang dapat di action saya nanti, kan begitu Mbak Hesti ya maksudnya? Iya, benar. Oke, Mbak Hesti, sebetulnya ya, apa? Saya pikir. Ya, gimana? Apa? Ya, coba. Ya silakan dulu. Gitu. Jadi kenapa prinsipnya kayak gitu? Karena saya pikirnya kayak gini. Males action itu kan karena kita udah meribetkan diri kita di awal gitu loh. Jadi kayak kita merancang dulu gitu. Ya, kita udah ribet di awal dan akhirnya energi untuk actionnya jadi berkurang. Nah, sementara yang paling penting sebenarnya bukan perancangannya, saya pikir gitu. Jadi nanti sambil jalan kita tahu gitu apa yang kita butuh pelajari, apa yang harus kita siapkan kayak gitu. Dan
mau perancangannya bagus banget, tapi ternyata pas action kan banyak yang berbeda tuh, pasti nggak sama gitu. Pasti Oke. seideal-idealnya perancangan, itu ketika action, itu pasti nggak sama. Hmm. Lebih efisien, jangan ngerancang dulu, tapi lakuin dulu. Baru nanti tahu pelan-pelan apa yang harus dilakukan. Kayak Jadi gitu. learning by doing gitu Mbak Esti ya. Iya, learning by doing. Ya, Mbak Esti, sebetulnya Uh, apa sih latar belakang pendidikan Mbak Esti ini kok sampai kemudian terpikirkan? Ini sahabat lorong edukasiku ini perlu tahu ini apa sebetulnya latar belakang pendidikan Mbak Esti ini kemudian bisa memutuskan untuk terjun di dunia ini gitu. saya itu uh, biasa SD, SMP, SMA kayak gitu ya. Dari TK, SMA, terus S1-nya pendidikan fisika, terus S2-nya juga pendidikan fisika. Fisika Nah, gitu ya. iya pendidikan fisika. Tapi saya pikir ya ketika waktu pas di Bandung saya sempat ngajar di sekolah, terus sempat buat project sama anak-anak kan. Saya pikir memang yang lebih penting dari apa yang kita ajari itu sebenarnya adalah sesuatu yang apakah sesuatu itu bermanfaat buat hidup mereka atau enggak gitu. Saya pikirnya kayak itu. Nah, ketika saya pulang ke Lubuk Linggau tuh, saya kan maksudnya suka banget saya fisika nih gitu. Tapi untuk anak-anak yang waktu itu ada, anak-anak SD kayak gitu, anak itu dengan jujur mereka katakan bahwa nggak semuanya suka fisika kan, dan nggak semuanya memang butuh untuk belajar itu gitu. Dan saya pikir, oh iya, kenapa nggak saya perluas gitu apa yang bisa kita pelajari. Jangan cuman dibatasi di satu bidang aja. Jadi ya udah biarkan anak-anak tuh berkembang sesuai dengan apa yang menjadi ciri khas mereka. Ya, Saya juga sambil belajar. Iya benar. Oke, Kayak gitu. Mbak Esti, ini kan bagaimana pada umumnya lazimnya kalangan muda atau kaula muda kita ini biasanya kalau lulus kuliah, apalagi setingkat pasca sarjana, ini sudah memikirkan nanti saya akan masuk ke kampus mana ini, saya akan berada di instansi mana, ini seperti itu. Tapi Mbak Esti menarik, memilih jalan pulang ke kampung halamannya, yang notabene di Palembang, Mbak Esti ya? Di Palembang, Sumatera Selatan, Sumatera Selatan. Lubuk Linggau. Lubuk Linggau. Lubuk Linggau. Oke. Artinya banyak sekarang itu mahasiswa, apalagi setingkat pasca sarjana, itu merasa kalau saya pulang ke kampung halaman saya, kemudian tidak ada sesuatu yang bisa saya kerjakan, ini merasa malu. Tapi Mbak Esti memilih pulang kampung, kemudian di sana membuktikan bahwa saya bisa berkarya di kampung halaman saya. Apa tanggapan keluarga pertama kali Mbak Esti memutuskan seperti itu? Ya berat juga gitu. Di awal-awal memang dorongan untuk itu pasti kuat sekali gitu, kayak yang ketika aku pulang terus dengan ijazah yang begitu pasti dorongan, ayo terus apa nih, terus kamu kampus yang mana nih katanya, yang menerima kamu. Tapi saya bertekad bahwa saya nggak mau ngelakuin apa yang orang mau terus gitu. Saya pengen tahu yang ingin saya lakuin itu apa, dan saya istiqomah bahwa saya paling nggak mencuri beberapa tahun ini untuk diri saya gitu, untuk cari tahu apa yang benar-benar saya pengen, dan terserah orang mau ngomong apa gitu. Jadi memang tanggapan orang tua juga akhirnya orang tua berusaha untuk mengerti itu, dan juga pada akhirnya juga mendukung, oh ya udah deh gitu, kalau misalkan memang itu jadi pilihanmu, ya udah coba deh gitu, coba lihat sejauh apa kamu bisa berjalan, dia bilang gitu. Tapi orang tua itu support dengan semua kegiatan-kegiatan ini gitu. Ya untunglah saya punya orang tua yang baik. Baik ya. Gitu. Artinya di sini dukungan keluarga
mengalir ya untuk kegiatan di Yayasan Mbak Hesti ini ya. Iya, kegiatan-kegiatan itu juga disupport sama keluarga, sama orang-orang terdekat gitu. Oke, Mbak Hesti, ini kembali ke yayasan yang Mbak Hesti dirikan ini, di bawah naungan Hesti Mora Peduli ini, berarti di sana ada TK, ada taman baca masyarakat, seperti itu Mbak Hesti? Atau ada yang lain Iya, lagi? kurang lebih gitu. Untuk sementara ini baru 2 itu, jadi TK, terus taman baca. Nah, untuk tahun ini ada teman aku juga yang cabangnya juga. Jadi TK sama TBM-nya tuh ada 2-nya sekarang gitu. Oh, ada Jadi cabangnya ya? diterapkan, ya ada cabangnya untuk tahun ini. Kayak gitu. Baru tahun ini teman aku mau buka cabangnya juga. Ya udah pas kemarin dia buka taman bacanya dulu. Ya udah kami support sumber dayanya, terus apa namanya? Buku-bukunya, sama yang ngajarin ya anak-anak yang aku didik, terus aku kirim ke sana gitu untuk Oh, ngajarin kayak gitu. baik. Ini perbincangan kita semakin menarik nih Mbak Hesti. Ini saya ingin Hmm. penasaran nih sebetulnya. Kalau kami lihat Mbak Hesti ya, di video-video yang pernah Mbak Hesti sharekan, itu kan ada kegiatan tari, ada kegiatan ya juga belajar sains dan macam-macam. Sebetulnya apa sih sebetulnya? Kegiatan di TBM itu apa saja sih Mbak Hesti? Mungkin ada fokus tertentu atau bagaimana sebetulnya? Jadi di TBM-nya sendiri itu ada berbagai gini, setiap semester itu kami punya arah yang berbeda-beda. Ya, karena emang konsepnya adalah mencari jati diri gitu kan. Jadi pas satu semester kami fokusnya kemana. Jadi ketika di semester awal kami fokusnya, oh kayak kita mau buat science project. Ya udah pas di semester itu kami fokus sama buat video-video science project kayak gitu. Jadi anak-anak dibuat kelompok-kelompok, terus mereka punya satu konsep science project dan akhirnya kami buatkan dalam bentuk video seperti itu kan. Nah, kemudian di semester selanjutnya saya pikir ada anak-anak yang memang punya passion di bidang tari. Jadi akhirnya ya udah deh kita kembangin tarinya. Ya udah kami latihan tari dari apa namanya video, terus mereka ketika latihan pas sudah selesai latihannya kami buatin video profilnya gitu, kayak pergi ke mana gitu, terus mereka pakai busana tari dan kami buatkan rekamannya, atau mereka tampil di acara-acara nikah misalkan, atau acara-acara Oh, yang lain kayak gitu. Nah, terus dan tari ini pada akhirnya menjadi apa ya namanya, kayak salah satu usaha sampingan kami juga gitu. oh Kayak ini untuk ya kalau kalau sekarang tari itu jadi semacam kayak apa ya namanya, ya hal-hal yang rutin lah ya. yang kami lakuin. Kalau ada event-event itu juga Mm-mm. mengirimkan gitu. Iya, iya, setiap ada event kami kirim, dan itu lumayan sih ketika mereka tampil, memang sih ada yang memang sukarela, tapi ada juga yang memang profitable gitu. Dan itu ketika ada profitnya, itu biasa share-nya ada untuk anak-anaknya dan ada untuk apa biaya tampilnya juga kayak gitu. Tapi Oke, untuk anak-anaknya juga ada. Gitu. mungkin ada lagi selain kegiatan itu? Ya, ada banyak sebenarnya. Banyak Ya, ya? jadi karena ini tuh udah tahun keempat, jadi emang udah macam-macam gitu yang kami lakuin tuh. Emang selain tari yang kami lakuin tuh apa namanya, video syuting kayak gitu, Drama video mungkin? syuting, film. Film ya? Lebih tepatnya film pendek. Jadi Oh, beberapa kali kami buat film pendek dan itu ikut kompetisi lokal dari 2017, 2018, 2019 kami buat film pendek dan ikut kompetisi
ya ada yang juara filmnya, tapi ada juga yang juara aktrisnya, kameramennya kayak gitu. Ya, nah terus sampai 2020 juga tetap buat film. Dan sekarang itu anak-anak yang berkecimpung di dunia film itu, yang rekamnya, kami lagi apa ya berusaha bangun kayak usaha buat private project kayak gitu. Terus foto sama buat undangan. Dan itu ya profitable juga buat ya salah satu usaha sampingan. Jadi fotografinya juga kayak gitu. Jadi di dalam TBM itu sendiri juga ini Mbak, ada foto kegiatan fotografinya mungkin atau percetakan juga ada di sana ya? Kalau percetakan belum, tapi kalau fotografinya ya. Jadi Oh, kayak mereka moto buat video kayak gitu, tapi memang jasanya baru sebatas itu dulu. Baru sebatas mau buat video, terus kami editin, kami fotoin, kami editin, kayak gitu. Kalau mau print masih keluar, nggak di taman bacaan. oh Nggak, baik. belum ada alatnya. Oke, Mbak Iya. Hesti, ini kalau kami boleh tahu ini, sebetulnya di TBM itu sendiri, itu memang rata-rata ya usia sekolah. Mereka yang memang masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah atau dalam tanda kutip putus sekolah. Kira-kira seperti apa yang ada di yang ditampung di TBM itu? Jadi yang kampung di TBM itu memang anak-anak yang ada di sekitar rumah gitu. Jadi yang di sekeliling rumah siapapun pada awalnya itu mereka siapapun bisa datang, bisa menikmati fasilitas yang ada gitu. Nah, terus ke apa namanya di setiap masa itu ada namanya apa ya namanya semacam evaluasi terhadap semua anak-anak yang datang. Jadi anak-anak itu rentangnya sih beragam dari SD kelas 1 sampai SMP. Jadi saya cuma fokusin sama anak SD sama SMP aja. Saya nggak terima anak-anak yang di atas itu karena mereka sudah lebih apa ya? Uh, sudah lebih kotak aja gitu pikirannya tuh. Ya. Kalau anak-anak kan dia lebih macam-macam gitu kan. Nah, ketika mereka masuk se itu misalnya. Nah, terus nanti ada evaluasinya setiap masa mereka punya punya dari situ saya akhirnya memang menyisakan beberapa orang saja yang memang apa namanya memang mau belajar. Jadi TBM itu menerima anak-anak yang nggak punya kesempatan berkarya tapi mau belajar kayak gitu. Jadi mereka sebenarnya pada awalnya memang belum bisa apa-apa. Ada yang nggak tahu apa-apa, tapi karena dia mau belajar dan akhirnya kita cari sama-sama dia sukanya di bidang apa segala macam, kayak gitu.